Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Bapak Ibu yang terkasih pendengar Radio Rasinda, pada siang hari ini kami dari GKJ Kismorejo akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Jaminan Kemenangan Atas Pencobaan. Iman kita mengatakan bahwa kita ini berasal dari Bapa. Kita berasal dari surga. Dan kita akan kembali kepada Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam kehidupan di dunia ini, si iblis akan berusaha agar kita tidak kembali kepada Bapa kita, tetapi untuk berusaha agar kita jatuh ke dalam tangan si iblis. Iblis datang itu senantiasa berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah. Jadi, iblis itu dengan persoalan hidup kita, dengan pencobaan-pencobaan, itu berusaha agar kita terpisah dari Allah. Di dalam 1 Petrus 5 dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini dikatakan bahwa iblis itu bagikan singa ini untuk mencari orang yang dapat ditelannya, ditelan dalam dosa, ditelan agar terpisah dari kasih Allah. Di sini tidak dikatakan dimakan ya, tapi dikatakan ditelan. Jadi kalau sudah ditelan itu ya seluruh tubuh kehidupan kita itu masuk dalam perangkat si iblis. Maka kita harus selalu hati-hati. Di ayat selanjutnya dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi dikatakan di sini, kita melawan iblis itu dengan iman yang teguh. Bagaimana iman kita dapat teguh? Kita harus senantiasa hidup di dalam persekutuan. Kita senantiasa hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Kita senantiasa hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan menang melawan si iblis. Iman yang teguh itu juga tidak datang tiba-tiba. Itu adalah sebuah proses yang panjang di dalam kehidupan orang berfirman. Di dalam Yakobus 1 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika ketekunan ada, maka menghasilkan kekuatan. Ketika kekuatan ada, maka menghasilkan keteguhan. Seperti seorang atlet, dapat dikatakan atlet angkat berat. Ada sebuah cerita di suatu negara bahwa atlet itu berlatih dengan mengangkat lembu yang baru lahir. Jadi dia berlatih dari yang kecil sampai kecil, diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap hari semakin lama
semakin besar sapi itu. Tapi atlet ini juga semakin lama semakin kuat karena berlatih setiap hari. Dan ketika sapi itu pun besar, maka si atlet ini pun masih mampu mengangkatnya. Demikian juga dengan iman kita. Itu harus senantiasa kita latih sehingga semakin hari semakin bertumbuh kuat dan semakin teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis ini dalam melaksanakan tugasnya untuk memisahkan manusia dengan Allah, ini si iblis ini membangkitkan berbagai keinginan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi penjelasannya demikian Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengasihi dunia, maka kita akan semakin sedikit mengasihi Bapa di surga. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Bapa itu terlebih daripada yang ada. Jadi si iblis ini memakai cara agar kita ini mengasihi dunia, membangkitkan keinginan-keinginan, kemudian mencapai tujuan yang hal-hal yang duniawi. Maka dikatakan di sini, kalau orang mengasihi dunia yang lebih-lebih, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kita harus hati-hati agar kita tidak jatuh dalam jebakan si iblis. Di ayat selanjutnya dikatakan, semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Diulangi lagi, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia ini. Maka kita harus hati-hati terhadap iming-iming yang ada di dalam dunia ini. Kita lanjutkan yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah sumber pencobaan, kemudian yang kedua ini adalah maksud dari pencobaan. Mengapa toh Tuhan memperbolehkan pencobaan itu kita alami? Di dalam kitab Yakobus bahwa dikatakan pencobaan ini akan menghasilkan ketekunan, sehingga kuat, sehingga tangguh, sehingga sempurna. Seperti tadi yang dikatakan di depan, ada atlet angkat berat yang berlatih setiap hari. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat ini juga berkata bahwa segala sesuatu, iman yang teguh itu juga harus melalui proses, harus melalui ujian-ujian. Ketika kita lulus dari ujian itu, maka kita akan dapat menghadapi bujukan-bujukan dunia, bujukan-bujukan si iblis, kita akan dapat kalahkan. Yang senada dengan kitab Yakobus ada di kitab 1 Petrus 1 ayat 6 demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di dalam pencobaan dikatakan ini, kita malah disuruh bergembira. Karena pencobaan ini salah satu rem atau salah satu rambu agar kita ini senantiasa untuk bergantung kepada Allah. Untuk senantiasa merasa bahwa kita ini tanpa Allah tidak apa-apanya. Kalau tidak ada pencobaan, maka manusia akan sombong. Maka manusia akan senantiasa merasa bahwa dia mampu menghadapi seorang diri tanpa pertolongan Tuhan. Maka di sini dikatakan bergembiralah. Karena apa? Karena maksudnya ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi, kalau dengan pencobaan itu, maka kemurnian emas itu akan tampak. Sehingga suatu saat kita akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara dari uraian maksud dari pencobaan. Yang pertama tadi sumber pencobaan yang dari iblis, kemudian maksud pencobaan itu agar kita tetap teguh, dan yang ketiga bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Di dalam setiap pencobaan yang sebenarnya berguna bagi kita, tetapi Allah tidak mendegakan kalau kita ini menghadapi seorang diri. Sekalipun kita menghadapi berbagai pencobaan, Allah akan memelihara dan menguatkan hati kita terhadap si jahat. Jadi jangan khawatir kita semua kalau menghadapi pencobaan, karena Allah bersama dengan kita. Kita baca dari 2 Tesalonika 3 demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi Tuhan itu adalah setia. Dan Ia akan menguatkan hati kita, memelihara kita, sehingga kita mampu mengalahkan si jahat. Itu yang dilakukan Allah ketika kita
menghadapi pencobaan-pencobaan. Ketika kita dalam pencobaan, Allah tidak membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Seperti di dalam kitab 1 Korintus 10, demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, Tuhan selain memelihara, menguatkan hati kita terhadap si jahat, juga memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Jadi dengan pencobaan-pencobaan yang kita dengar dari di atas, jangan dimaknai bahwa kok di dunia ini ternyata rekoso. Kok saya ini mengalami berbagai hal-hal yang katakanlah sengsara. Tidak usah khawatir. Kita tahu ayat-ayat yang di atas, pada saatnya kita akan lepas dari itu. Dan itu akan meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa kita asalnya dari Allah, kita akan kembali kepada Bapa kita. Jadi kita harus hati-hati, kita harus melawan si iblis dengan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Setelah jalan keluar yang diberikan Allah kepada kita, kita juga punya bagian untuk mengalahkan pencobaan itu. Kita juga punya bagian untuk mengalami pertolongan Allah dalam menghadapi pencobaan. Di antaranya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu banyak hal yang jelas senantiasa di dalam firman Tuhan. Berdoa itu adalah juga hal yang penting agar kita senantiasa terhubung dengan pokok kita, terhubung dengan Allah. Kita juga diminta untuk menjaga iman kita. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Ya, kita senantiasa di dalam persekutuan. Selain persekutuan di gereja, di kelompok, yang terpenting adalah menjaga persekutuan pribadi dengan Allah. Demikian juga kita harus senantiasa menguatkan diri, taat, dan tunduk kepada Allah. Juga yang tidak kalah penting adalah menjauhi jalan-jalan orang fasik dan jahat. Jadi jangan ada hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kita, ada hal-hal yang membuat kita sombong, ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Maka hal-hal itu harus kita hindari. Hal-hal itu harus kita jauhi. Karena itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita dapat mengalahkan
berbagai-bagai pencobaan. Adapun ayat-ayat yang mendukung agar kita untuk berjaga dan berdoa, diantaranya dari kitab Matius 26, dikatakan di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di pembicaraan yang di depan dikatakan bahwa si iblis ini senantiasa mengiming-imingi dengan keinginan daging, keinginan mata, dengan keinginan hal-hal yang menyenangkan akan dunia ini. Di sini dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita senantiasa bergaul akrab dengan Allah, kalau kita senantiasa bersekutu dengan Allah, maka iblis akan lari dari kita. Juga di Amsal 4 kita didapat jangan agar kita jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, bahwa bagian kita itu kita juga harus melaksanakan. Tadi bagian Allah sudah melaksanakan, bahwa Allah itu memelihara, menguatkan hati kita terhadap si jahat, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui dengan kekuatan kita. Maka bagian kita yaitu berjaga, berdoa, menjaga iman kita untuk senantiasa taat dan tunduk dan menjauhi jalan orang fasik dan orang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal yang memang harus kita hindari, yaitu kita harus menjauhi tempat atau teman yang bisa mendatangkan pencobaan. Ini harus kita jauhi. Juga membuat penerapan praktis sesudah membaca firman Tuhan. Ketika tadi kita membaca firman Tuhan tentang berjaga-jaga, kemudian dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka kita juga harus berjaga-jaga. Maka kita harus juga berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian juga kita harus senantiasa membangun keyakinan bahwa iblis ini sudah dikalahkan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa sih yang dapat melawan? Tidak ada. Kita akan menang di dalam pencobaan. Murni iman kita, teguh iman kita, tangguh iman kita, maka suatu saat kita akan kembali kepada Bapa kita. Kita akan kembali kepada Bapa di surga. Untuk itu, mari kita memujikan kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring, di jalanku ku diiring oleh Yesus
Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan telah membukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu tentang jaminan kemenangan atas pencobaan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk senantiasa bahwa pencobaan yang ada itu menguatkan hati kami untuk semakin dekat, untuk semakin teguh kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami akan kembali kepada Bapa di surga, karena kami berasal dari sana. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat yang mendengarkan siaran Rasida ini, senantiasa terbuka hatinya bahwa pencobaan itu adalah untuk menguatkan kami, dan kami telah Tuhan firmankan bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Di dalam suka duka, ini semuanya untuk kebaikan kami. Di dalam setiap langkah, Tuhan mengiring langkah kami. Kalau Tuhan yang menjadi pandu kami, pasti ada kemenangan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.